Yang sini. Satu langsung doain langsung apa? Iya gue satu dulu. Oke, yuk. Oke, Bun, selamat malam Bunda. Ya malam, terima kasih untuk bisa hadir sampai Iya. ya untuk bisa hadir sampai ke sini gitu ya kan. Dengan perkenalkan saya Bunda Marlina ya yang berada di Padepokan Ronggosari. Oke Bun, ini kita mau ngobrol ngebahas soal mertua dari public figure yang sedang ramai diperbincangkan terkait yang belakangan ini sedang warawiri di media termasuk televisi terkait adanya semacam ketidaksukaan mertua ini di mana yang bersangkutan merasa tidak setuju apabila sang putri kembali rujuk ke orang ini sendiri. Melihat dari wataknya boleh Bun, seperti apa kalau boleh dilihat dari penerawangan Bunda? Yang intinya mah ini kenapa dibilang seperti itu ya, tadi yang dibilang anak ini tidak disetujui. Iya, kembali rujuk. Kembali rujuk sama ke mantan suaminya yang dulu. suaminya. Ya, Indra Bakti. Indra Bakti ya. Yang intinya ada sesuatu yang tidak disukai ya dari karakter si suami ini ya. Bukan masalah intinya dia kurang membahagiakan ataupun kurang bertanggung jawab. Intinya mah ada sesuatu yang dia tutupi, dirahasiakan, yang tidak mau dia bukakan, seperti itu ya. Karena permasalahan itu kan dia nggak mau semua orang tahu ya, seperti privat lah untuk keluarga tersebut itu ya. Mungkin alasan ketidaksetujuan kalau di mata Bunda sendiri penerawangannya seperti apa? Kesatu, dia tidak menyukai karakter aja ya, karakter dari kepribadian itu suaminya. Karena yang dilihatnya itu beliau ini agak sombong, seperti itu yang dilihat ya. Jadi menurut saya kurangnya penyatuan dari perjalanan rumah tangganya dia dan anaknya tersebut, seperti itu. Beliau otomatis sebagai orang tua tidak akan setuju seperti itu ya. Karena dilihat di sisi lain, sebenarnya ibundanya itu atau orang tuanya ini itu bukannya tidak tahu apa yang suaminya dilakukan, seperti itu. Tapi anaknya sendiri kan dia merasa mungkin bersalah, artinya ketika Indra Bakti kemarin sempat jatuh sakit gitu kan, artinya dengan adanya gugatan itu sendiri mungkin ada pihak-pihak yang menghasut istrinya Indra Bakti untuk melakukan itu. Apakah salah satu pihak orang lain ini termaksud dari sang bundanya atau gimana Bang? Ya intinya kalau menurut saya sih ada sesosok orang yang bukan ibundanya ya, intinya mah kayak sesosok orang orang ketiga ya. Cuman kan saya kan yang namanya kita kan bukan Tuhan gitu, jadi nggak mau terlalu membukakan aib ya. Kenapa beliau merasa bersalah di saat sakit? Karena mereka kesatunya sebenarnya masih ada kecocokan, cuman tidak ingin dilanjutkan karena ada orang ketiga. Seperti itu. Nah, banyak orang menduga-duga artinya pihak ketiga ini adalah sang bundanya.
Melihatnya seperti apa, Bu? Ya intinya saya kan nggak mau, yang saya bilang kan karena saya tidak mau membukakan, karena nantinya kan saya tidak mau dituntut. Nanti kalau emangnya beliau ataupun siapapun orang ketiga atau laki-laki atau manapun, yang intinya saya tidak mau membukakan karena ini masalahnya kan urusan pribadi. Ya masalahnya. Bu, melihat keaslian, banyak pihak menduga kembali kalau ibunda dari Adila sendiri ini kayak semacam memiliki watak yang mungkin boleh dibilang pelin-pelan atau Dia gimana? emang punya watak keras yang emang kalau kata dia harus seperti ini, harus seperti ini. Oke. Ya, jadi emang dia berkecimpung ingin anaknya tersebut itu dengar apa kata dia, seperti itu. Karena dia merasa tidak mau lah dia sia-sia sudah membesarkan gitu ya kan, namanya sebagai orang tua ya kan. Jadi pas ngelihat anaknya tidak bahagia atau apapun ya kan, bukannya dia bukan masalah dengan tidak kesetujuan dengan hal ini, masalah ini laki-laki bertanggung jawab sebenarnya ya, laki-laki tersebut ini. Cuman kan yang namanya ibunda ini tersebut tidak suka melihat karakter dari suaminya tersebut gitu. Seperti itu. Apakah orang tua ini boleh dibilang kabarnya apa ya, memiliki aura yang negatif? Itu udah bawaan. Iya, karakter. Iya. Kalau dilihat di sisi lainnya ini emang kalau anaknya itu agak takut juga ya, kalau yang saya lihat itu ya, karena dia pun juga merasa ingin lebih berbakti sama orang tua ya kan, meskipun si cinta apapun dia ya kita, sesayang apapun dia kepada pasangannya, tapi tetap dia merasa lebih mengikuti kewajiban dia sebagai anak kepada orang tua. Seperti itu. Nah, kembalinya rujuk Dila dengan Indra Bekti, melihatnya seperti apa, Bro? Kalau melihatnya tetap akan ada kehancuran menurut saya ya, akan terombang-ambing karena ketidaksetujuan dari orang tuanya tersebut. Pasti akan tetap terombang-ambing. Meskipun dilanjutin, nantinya tetap akan ada permasalahan-permasalahan. Semakin dia lanjutkan, semakin permasalahan akan timbul seperti itu ya. Karena dia ngerasa kalau menurut ibunya ini, lu anak durhaka seperti itu ya kan. Kenapa nggak mau dengar kata orang tua gitu. Orang tua itu menyarankan dan memerintahkan untuk sesuatu yang terbaik untuk anaknya menurut orang tuanya tersebut. Tapi ini kan merupakan berita bahagia ya, artinya happy endingnya itu pasti ada ya, Bun? Ya pasti ada. Seperti apa happy endingnya mereka berdua nih dengan rujuknya kembali gitu ya? Ya karena dari rujuknya tersebut itu kan mereka kan masih merasa saling menyayangi. Ya, karena kesatu dia terputus itu karena orang ketiga. Ya, orang ketiga tersebut ya itu orang masih terdekat lah ya kan, nggak tahu yang namanya saya bilang saya tidak mau terbukakan, takutnya nanti salah ya kan. Tapi intinya mah mau itu ibunya, mau itu orang ketiga, intinya mah siapapun itu, mau itu bapaknya, yang intinya mah kan beliau ini tuh tetap ingin yang namanya berujuk bersama lagi kembali kalau orang tuanya mengizinkan gitu, terserah kepada orang tuanya. Seperti itu. Bun, dari hubungan dia balik rujuk ini ada nggak sih sisi-sisi dalam arti kata menuai dengan kata pakai dukun atau bagaimana, atau pakai sihir gitu nggak sih Bun, baliknya antara si Indra Bekti sama si Adakah Adila? mereka kembali bersama saat ini? Iya, ada konteks sihir nggak dalam arti untuk bisa balik? Tidak ada, menurut saya tidak ada. Ini real dari perasaan. Jadi jangan diarahkan ke situ. Emang sekarang ini banyak yang namanya magic ataupun pelet lah segala macam lah ya kan. Tapi yang menurut saya ini real dari hatinya ya, bukan karena ini, karena salah satu aja penghalang kedua orang tuanya itu aja. Tidak ada yang namanya karena pelet.
Coba dipertanyakan kembali sama mereka ini, karena kan yang saya tahu seperti itu. Tapi Ya. kan ibunya sendiri bilang karena ini ada guna-guna sihir untuk Nggak ibu bunda sendiri melihatnya dari Nggak sisi ada, nggak ada sisi. ini pure murni Pure hanya murni. alasan murni itu apa? Anaknya pengen emang karena masih sayang sama suaminya itu. Pure murni dia emang mencintai suaminya. Itu aja. Tidak ada yang namanya keterpaksaan ataupun karena pelet yang saya lihat ya. Jadi yang saya lihat meskipun ibunya ngomong seperti ini, ya karena ibunya kan tidak mau anaknya bersatu kembali seperti itu. Jadi diarahkannya seperti itu gitu. Jadi yang menurut saya itu tidak ada yang namanya berkecampuran dengan hal magic, tidak ada. Real. Boleh dipertanyakan sama mereka kalau diketemukan. Gitu aja. Gitu. Kalau orang yang kena kayak gitu pasti dia aja bakalan yakin ya, model kayak kena pelet-pelet gitu, itu model motor pun juga pasti dipeluk-pelukin atau gimana. Itu ini real, tidak ada yang namanya magic yang saya lihat seperti itu. Kalau orang tuanya mengizinkan, kalau orang tuanya tidak ngomong seperti itu, karena beliau ini tetap merencanakan hal yang dia ingin diikutin sama anaknya seperti itu. Untuk tidak balik lagi atau tidak rujuk lagi keinginan Iya, ibunya. seperti itu. Alasannya? Ya, alasannya tidak suka karakternya nih, itu yang saya bilang tadi pertama. Alasannya bunda dari Adila sendiri membongkar aib-aib dari si Indra itu alasannya apa sih? Karena emang pengen tidak balik dengan menjelek-jelekin dia, apa gimana sih Bu? Ya ini karena emang bundanya ini itu merasa dia nggak suka, dia nggak cocok, merasa anakku nggak cocok dengan Indra ini gitu. Ya seperti itu. Makanya kan dia berusaha masuk terus ke dalam hubungan rumah tangganya anaknya itu. Ya seperti itu. Tidak ada yang namanya mau itu ngomong kata ibunya begini begitu, boleh dibuktikan nanti. Ya, boleh dibuktikan kalau ibunya ngomong berkata jujur atau tidak. Beliau tidak suka sama orang tersebut, itu aja, sama menantunya tersebut, itu aja. Tapi dari keluarga besarnya dia sendiri, dari keluarganya Adila, emang problemnya masalah dari ibunya atau gimana sih Bun? Karena ada Emang dari ibunya keras, yang saya bilang keras kepala, ya karena tidak cocokan seperti itu, ya kan tidak nyambung. Yang namanya kan kadang-kadang kan silaturahmi kan kadang-kadang ingin nyambung kan, yang namanya menantu sama mertua kadang-kadang kan ibu bapak mereka itu kadang-kadang kan yang namanya ada kesalahpahaman juga kita kan nggak tahu ya, karena ini kan kita kan nggak mungkin sampai masuk ke dalam urusan rumah tangga orang atau urusan keluarga mereka ya kan, seperti itu kita nggak bakalan tahu. Tapi di sisi lain tetap ibunya bersikeras untuk bisa memberhentikan yang namanya anaknya dalam rumah tangganya ini, tidak mau dia ngelihat anaknya bersatu kembali, gitu aja. Tapi dari keluarganya baliknya rujuk antara Indra dan si Adila ini emang udah waktunya, emang seizin sama-sama. Seizin Allah itu udah waktunya ya. Karena dari yang asli real dia saling mencintai, ya akhirnya dia kembali. Ya, tidak ada yang namanya magic-magican, tidak ada. Tapi antara Adila sama Indra Bukti masa lalu dia tidak akan dibongkar lagi dan saling menerima ya Bunda? Pasti akan ada. Pasti akan ada nanti. Karena kan ini kan banyak pengaruh-pengaruh dari pihak ketiga. Oke. Terima kasih Bunda. Ya, Tapi selama ini ibunda dari Adila sendiri itu berkata jujur atau berbohong sih Bun? Menurut saya sih berbohong. Oke. Berbohong dalam arti menjelek-jelekan seorang. Iya, menjelek-jelekan menantu tersebut itu supaya dia bubar. Itu aja. Supaya dia tidak kembali lagi, supaya bubar, ya kan? Yang intinya mah kan dia tidak mau melihat anaknya bersama lagi. Itu aja. Jadi berbagai macam cara dia ya kan kepada orang-orang, mau itu kewawancarai kayak yang mewawancarai dia pasti ngomong gini, dia bohong. Ya. Bohong buat saya. Ya. Oke, terima kasih Bunda Iya. atas waktunya. Selamat malam. Malam.